Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga bara di kota. Selamat siang, selamat bergabung di kanal YouTube Dulur Rahayu Channel. Hari ini kita ada di Curug Sadim nih. Ini sebuah spot wisata. Ada curugnya di sana. Tadi bisa kita berendam atau bisa kita ngecamp juga. Dan di curug ini tidak mahal ya, cuman dengan uang 35.000 kita sudah menginap sehari semalam. Sementara tiket untuk masuk ke tempat ini cuman 15.000. Nih kebetulan saya datang ke tempat ini nih, ada yang lagi nongkrong nih, teman-teman anak-anak muda mahasiswa Purwakarta nih. Pada ini siapa? Neng, namanya? Nama Dewi. Nama Dewi. Semester berapa? Semester 7. Oh, baru semester 7. Oke. Oh, yang ini siapa? Mie-nya dimakan dulu dong. Indah semester berapa Indah? Semester 7. Oh, sama dengan Dewi ya. Nah, yang satu lagi siapa? Uji. Nih yang satu lagi? Uji juga. Ya, sebenarnya saya udah kenal dengan mereka, cuma intermezzo saja ya. Oke. Ini di kanal ini kan tidak lepas dari narasi-narasi politik yang kita suguhkan untuk rakyat Purwakarta dan Jawa Barat dan sekitarnya. Dan juga tidak lepas dengan berita-berita seputar Kang Deddy Mulyadi ya. Terlepas bahwa mahasiswa itu berpolitik atau tidak politik tidak ada kaitan. Tetapi kita pernah mendengarkan dulu ada mahasiswa artinya nih. Kebetulan biasanya kita ajak, nanti saya akan ajak untuk wawancara. Mahasiswa artinya itu siapa tuh? Yuda. Oh, ada Yuda ya. Yuda pernah seru tuh di konten Kang Deddy Mulyadi ketika Kang Deddy Mulyadi menertibkan Pasar Rebo ya, semerautnya Yuda dengan lantang dan berani mengatakan bahwa kapasitas Kang Deddy Mulyadi sebagai apa sehingga dia berani-beraninya menertibkan lokasi Pasar Rebo yang sesungguhnya secara objektif memang semeraut ya, mulai dari parkir dan lain-lain. Ini di sini nih yang pakai topi hitam ini dengar-dengar putus cinta ya, yang gak usah dibahas juga, nggak ada kaitan. Tapi saya ingin melihat bahwa dari sisi pergerakan mahasiswa, bahwa mahasiswa itu adalah kaum terdidik yang punya perhatian serius terhadap gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan intelektual. Nah, di Purwakarta ini tanggal 20 September kemarin baru saja Ambu Ane Ratna Mustika itu lengser sebagai Bupati Purwakarta. Mau kemana, Neng? Oh, ini pacaran dulu. Oh, sini aja dulu nanti ya, sini lagi. Jadi nggak ada dari konten nih. Ini saya mau bertanya, ini yang di depan saya ini namanya itu, nama lengkapnya siapa? Nama saya Muhammad Abdul Fauzi. Nah, Muhammad Abdul Fauzi ini, Muhammad Abdul Fauzi ini adalah koordinator Aliansi BEM se-Purwakarta. Nah, ya duduk lagi. Ini adalah koordinator Aliansi BEM. Berarti ada beberapa BEM yang bergabung, yang bernaung dalam wadah. Mungkin mereka akan merespon isu-isu yang terjadi di seputar Purwakarta. Ada berapa? Saya panggilnya apa ya? Uji. Ada berapa Uji nih BEM yang bergabung di Aliansi BEM Purwakarta nih? Sampai hari ini mungkin ada 18 kampus yang memang ada di Purwakarta. Cuma sampai hari ini baru ada 15 kampus yang tergabung di Aliansi BEM Purwakarta. Oh iya, berarti dari 18 kampus di Purwakarta itu baru 15 yang bergabung ya? Apa saja nih pergerakan yang sudah dilakukan oleh Aliansi BEM sepanjang berdiri dan bergabung selama ini? Sampai hari ini mungkin kita sudah melakukan beberapa kegiatan sosial juga. Di antaranya mungkin kemarin yang terjadi angin puting beliung di desa Cibingbin. Ya. Kita pun ikut terlibat dalam hal membantu masyarakat di sana lah. Kita memang sudah melakukan advokasi terlebih dahulu. Kemudian kita salurkan bantuan yang memang tidak bisa kita bilang banyak, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sana. Oke, itu berarti salah satunya gerakan sosial ya. Ikut terjun membantu, karena kalau gerakan politik memang ini bukan orde baru lagi ya, tidak ada yang perlu ditumbangkan atau apa, masih perlu juga turun ke jalan. Oh perlu, masih perlu. Saya pikir bahwa gerakan mahasiswa 98 itu adalah gerakan terakhir di mana mahasiswa punya musuh yang jelas, yaitu rejim orde baru. Kemudian teman-teman mahasiswa turun ke lapangan. Nah ternyata hari ini masih perlu.
Masih sangat perlu. Apa rencana terdekat nih sehingga dibilang bahwa masih perlu turun ke jalan? Yang memang hari ini karena di Purwakarta ini kan masih dalam transisi ya, mungkin dari Bupati Purwakarta mungkin ke Pak Dr. Yang kita adakan suatu pertemuan, suatu audiensi. Gerakan apa sih yang akan beliau bawa untuk Purwakarta ke depan? Karena saya tentunya walaupun mungkin hanya mungkin bisa dibilang PJ, harusnya dia membawa suatu gerakan perubahan juga untuk Purwakarta. Mungkin seperti itulah Bang. Oke, berarti itu agenda yang terdekat yang bisa dibawa ke jalan. Dan kemudian audiensi atau sifatnya turun ke jalan demonstrasi. Kemudian kemungkinan kita adakan audiensi terlebih dahulu. Kalau memang misalkan memang audiensi tidak masuk ya kita adakan turun ke jalan. Oke, saya mereview melihat di berbagai media yang diekspos di Purwakarta beberapa waktu yang lalu, ini pernah difasilitasi oleh Bupati Purwakarta pelantikan atau diikut sertakan dalam kegiatan Bupati ini di aliansi ini. Kemarin itu mungkin memang ada support juga dari pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam hal mungkin pengukuhan pengurus aliansi di Purwakarta di 17 Maret 2020. Tapi juga tidak lantas bahwa menjadi pengikut Ambo gitu. Walaupun secara ini difasilitasi ya. Oke. Kemudian melihat Purwakarta pasca ditinggalkan oleh Bupati Purwakarta yang sekarang, apa PR yang dilihat oleh teman-teman mahasiswa itu masih banyak yang harus diselesaikan oleh PJ Bupati Purwakarta saat ini? Nah, kebetulan kemarin kita juga dapat satu informasi di salah satu desa di Kecamatan Bojong lah, bahwa memang masih ada satu desa yang masih belum ada sarana pendidikan, kemudian dari segi infrastruktur, jalan dan lain sebagainya. Nah, ketika berbicara jalan, mungkin walaupun misalkan tujuan kita ada satu bangunan, yang dipertanyakan awal itu pasti jalannya ada nggak sih? Nah, itu mungkin yang akan menjadi bahan buat kita ABP dalam gerakan selanjutnya. Oh iya. Berarti apakah misalnya gembar-gembor infrastruktur jalan di Purwakarta, kalau saya melihat di lapangan itu banyak yang rusak gitu. Apakah itu kemudian menjadi catatan juga bagi teman-teman mahasiswa? Iya, itu menjadi catatan juga memang bagi kami, karena memang masih ada beberapa ruas jalan yang masih rusak. Itu mungkin menjadi catatan juga buat kami. Kalau untuk kebijakan yang lain, kemarin isu yang terhangat ditahannya ada 3 orang ya, karena kasus bansos di Dinas Sosial Purwakarta. Apa tanggapan teman-teman mahasiswa? Ya, kalau sampai ini mungkin kita belum bikin kajian lebih dalam lah mengenai hal tersebut. Jadi mungkin ada jawaban pastilah dari teman-teman mahasiswa, karena ketika hari ini saya berbicara pun ditakutkan mungkin belum ada kajian lebih dalam lah dengan teman-teman mahasiswa. Jadi mungkin kita bakal diadakan kajian terlebih dahulu pembahasan di ranah tersebut. Ya, 5 tahun terakhir ini bahwa visi Purwakarta diantaranya melanjutkan Purwakarta Istimewa. Dulu yang digagas oleh Bupati sebelumnya Kang Dede Mulyadi di periode pertama dan kedua ya. Kemudian dilanjutkan oleh istrinya Mbak Naratna Mustika. Apa ke depan kira-kira masukan, kritik dan saran dari teman-teman aktivis untuk Purwakarta? Bicara gagasan itu mungkin ya. Karena tentunya kita semua berharap Purwakarta ini menjadi satu kabupaten terbaik di Jawa Barat. Dan memang perlu ada gagasan-gagasan dari pemimpin kita, khususnya Bupati Purwakarta, yang memang bisa menggagas Purwakarta ini ke depannya seperti apa. Dan ketika berbicara mungkin dari teman-teman mahasiswa, tentunya punya harapan lebih lah, bahwa kita sebagai pemuda di Purwakarta tentunya mendapat fasilitas yang lengkap juga dalam hal institusi pembangunan pemuda di Purwakarta. Karena sampai hari ini mungkin ketika berbicara IPP di Purwakarta itu masih cukup rendah di wilayah Jawa Barat. Nah, mungkin kita lebih berfokus ke sana. Kita mungkin berharap bahwa pemuda di Purwakarta ini bisa meningkat lah dalam hal kualitas pemudanya. Jangan berbicara tentang infrastruktur saja gitu, tapi tentang pembangunan pemuda pun harus menjadi fokus utama Bupati di Kabupaten Purwakarta. Itu untuk IPP pernah ada kajian berapa indeks pembangunan pemuda di Purwakarta? Kalau misalkan berbicara angka mungkin ada di, kalau berbicara posisi lah mungkin posisi lumayan terendah juga di Jawa Barat. Tapi kalau berbicara angka kurang ini juga Bang. Kurang mengkaji ke arah sana juga. Berarti intinya
ruang gerak pemuda Ya. belum terfasilitasi dengan baik ya agar mereka berkembang. Kalau untuk perkembangan dunia akademis di Purwakarta gimana? Misalnya perkembangan jumlah mahasiswa, orang yang belajar, orang lulusan kualitasnya itu gimana? Nah, berbicara kalau mungkin melihat daripada diskusi dengan teman-teman mahasiswa di Purwakarta, memang terjadi penurunan mahasiswa baru yang memang daftar di kuliah swasta di Purwakarta. Mungkin di kampus saya pun sekarang di STM tapi mungkin terjadi penurunan. Dan berbicara mungkin kemarin sekolah-sekolah swasta di Purwakarta pun terjadi penurunan juga ternyata, karena kemarin sempat ada perpanjangan penerimaan di sekolah-sekolah negeri, sehingga siswa yang sudah mendaftar di swasta pun pada akhirnya memilih ke sekolah negeri, dan pada akhirnya ya terjadi kesenjangan lah, perbedaan ini. Jadi terjadi penurunan juga di sekolah swasta di Purwakarta. Kalau boleh menilai kepemimpinan Ambu Ane Ratna Mustika dengan skala 1 sampai 10 berapa? 7,5. 7,5. Kalau kata Pres Andre katanya 4 aja kan. Kalau 4 terlalu rendah gitu ngasih nilai gitu. Ya. Mungkin dengan berbagai capaian yang kemarin disampaikan lah, mungkin ada 100 lebih ya, 100 penghargaan. Ya, Cuman memang berbicara fakta ya, saya rasa belum maksimal juga lah. masih jauh panggang dari api. Masih jauh. Ya, contoh gini, kalau saya merilis data pertanian misalnya hari ini kita beras itu lagi tinggi, itu bisa 12 sampai 13.500 per kilogram. Dan basis-basis di pedesaan, contoh di Kirapedes ada satu desa yang biasanya menghasilkan banyak padi gitu, itu kena serangan tikus gitu. Ya, saya melihat ada di visi program 9 langkah Purwakarta Istimewa itu bahwa ketika yang gagal panen itu dikasih asuransi gitu, tapi faktanya enggak itu. Kira-kira gimana mahasiswa melihatnya? Nah, itu mungkin menjadi catatan juga lah ketika berbicara mengenai 9 langkah ya. Karena itu mungkin menjadi janji yang perlu disampaikan oleh Bupati Purwakarta. Dan itu harusnya kita lagi mungkin kita evaluasi bareng-bareng bahwa ketika berbicara 9 langkah itu ya pasti harus tetap dilaksanakan. Tidak ada alasan untuk kemudian tidak dilakukan, apalagi berbicara tentang kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin salah satu kesejahteraan yang harusnya Bupati bisa realisasikan. Karena mungkin berbicara tentang kemarin yang terjadi di Kirapedes tidak ada asuransi yang cair mungkin ya, padahal secara kondisi, secara fakta itu memang perlu dilakukan oleh Bupati. Dan itu menjadi catatan juga, menjadi catatan bahwa banyak hal yang perlu dievaluasi dari Bupati Purwakarta selama 1 periode kemarin. Oke, nanti di lain kali obrolannya kita sambung ya. Terima kasih nih, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa tetap kritis, Harus tapi juga terus memberikan kontribusi pemikiran, juga support dan kritik moral bagi kelangsungan pemerintahan daerah ya. Karena kita konteksnya hidup di daerah Kabupaten Purwakarta. Aturun, Neng, ya semua ya. Ini lagi makan apa ini di mana? kita lagi Sadim. Terus Sadim. Oke, itu tadi saya bincang dengan Ketua Aliansi BEM Kabupaten Purwakarta yang tergabung dari 18 kampus di Purwakarta. Itu ada 15 yang sudah bergabung, dan ini salah satunya koordinatornya dari STIE Dr. KZ Mutakin, kampus yang pernah didatangi oleh Kang Deddy Mulyadi karena kurang bersih ya waktu itu. Atau juga pernah disangka bahwa si Yuda itu adalah dari STIE, sehingga Kang Deddy Mulyadi nyari-nyari Yuda. Tetapi pada akhirnya Yuda didatangi ke rumahnya, dan sekarang Yuda sering bergabung. Nanti akan saya ajak juga, dia punya perspektif yang lain, mungkin ajak ngobrol juga tentang bagaimana Purwakarta ini ke depan, bagaimana Purwakarta ini punya perubahan ke arah yang lebih baik. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pilihan katumbiri ayeuna urang paangga kaendah nu kalakona ngan ukur tinggal lamuna simpe layung pani